어쩔 수 없이 힘든 경기가 될 것이다. 왜냐하면 우리가 첫 경기 미얀마 가서 경기를 했고 두 번째 홈. Semuanya auto terkejut. Shin Tae-yong sengaja tipu Vietnam dengan cara ini jelang duel panas nanti malam. Begini penjelasannya. Jelang laga penting begini pengakuan striker muda timnas Vietnam jelang lawan Indonesia di ASEAN Cup 2024 nanti malam. Pernyataan mengejutkan bek timnas Indonesia soal banyaknya pemain yang ingin dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Begini katanya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Kecerdikan Shin Tae-yong lagi-lagi dimainkan. Vietnam bisa geram kena tipu Shin Tae-yong jelang duel di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyinggung soal kualifikasi Piala Dunia 2026 menjelang laga melawan Vietnam. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melawan Vietnam di Stadion Viet Tri, Vietnam, pada Sabtu, 15 Desember 2024. Ini merupakan matchday lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Vietnam sejauh ini telah merampungkan satu laga. Satu laga yang dimaksud yakni dengan mengalahkan Laos. Di sisi lain, timnas Indonesia sudah melakoni 2 laga. Hasilnya pun bisa dikatakan belum cukup memuaskan. Timnas Indonesia hanya mampu mengalahkan Myanmar 1-0 pada laga perdana. Skuad Garuda secara mengejutkan ditahan Laos 3-3 pada laga kedua. Shin Tae-yong menilai performa buruk anak asuhnya tak terlepas dari jadwal dan format ASEAN Cup 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai seharusnya babak penyisihan grup bisa diselenggarakan di satu tempat seperti sebelumnya. Seperti yang saya katakan seusai pertandingan melawan Laos, jadwal Piala AFF sangat tidak memadai. Menurut saya, pertandingan penyisihan grup sebaiknya hanya berlangsung di lokasi yang tetap. Semifinal bisa berlangsung leg pertama dan kedua, itu tidak masalah. Bergerak terus-menerus seperti ini sangatlah tidak masuk akal, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa fokus utamanya adalah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong berharap supporter tetap memberikan dukungan meski timnas Indonesia tampil kurang maksimal di ASEAN Cup 2024. Laga besok tujuan Indonesia adalah melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan memfokuskan seluruh sumber daya untuk tujuan tersebut. Sedangkan untuk pertandingan besok jika Indonesia mendapat hasil buruk, saya harap para supporter bisa bersimpati, ucap Shin Tae-yong. Menurut pengamatan saya, Shin Tae-yong sengaja mengatakan hal itu untuk merendah agar Vietnam bisa jumawa dan menganggap Indonesia sepele. Tujuannya agar Vietnam bermain dengan kepala besar dan seolah-olah menganggap Indonesia adalah lawan yang mudah mustahil rasanya jika seorang pelatih mengatakan hal tersebut tanpa tujuan. Shin Tae-yong memang terkenal cerdik dan seringkali membuat lawannya terkecoh. Gimana menurut kalian guys? Bikin kaget. Striker timnas Vietnam tiba-tiba ngomong gini soal ambisinya jelang melawan Indonesia di Piala AFF 2024. Penyerang muda Vietnam, Bui Viau, punya ambisi besar jebol gawang timnas Indonesia saat berhadapan di Piala AFF 2024. Dalam membahas hal itu, Bui Viau turut membawa nama bintang timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Viau menilai timnas Indonesia tetap tim yang tangguh di grup B. Pemain 21 tahun itu menyoroti lini pertahanan skuad Garuda yang dinilai solid dan diperkuat oleh salah satu pemain berpengalaman, yakni Asnawi Mangkualam. Pertandingan melawan Indonesia sangat penting. Mereka adalah lawan tangguh di grup B. Semua persiapan harus dilakukan dengan sangat matang. Lini belakang Indonesia memiliki banyak pemain muda yang seumuran dengan saya, kata Viau, dilansir dari The News, Sabtu, 14 Desember 2024. Di posisi penyerang sayap kiri, saya akan menghadapi pemain senior yang berpengalaman di skuad Indonesia, Asnawi Mangkualam. Ini akan menjadi tantangan bagi saya maupun tim, sambungnya. Lebih lanjut,
Vihau mengungkap ambisi besarnya di laga tersebut. Pemain Binh Duong FC itu berambisi untuk bisa mencetak gol ke gawang timnas Indonesia jika nantinya dipercaya tampil oleh Kim Sang-sik. Pertandingan melawan Indonesia akan cukup sulit. Kami akan menunggu strategi dari pelatih Kim Sang-sik. Jika saya diberi kesempatan bermain, saya akan berusaha mencetak gol dan membawa kemenangan untuk tim, ujar Vihau. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga Vietnam kontra timnas Indonesia pada laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024. Laga klasik ini akan berlangsung di Phe Hưu Tô Provincial Stadium pada Minggu 15 Desember 2024. The Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam, cukup diuntungkan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Sementara timnas Indonesia, mereka menatap laga dengan modal yang kurang apik karena imbang 3-3 kontra Laos di Stadion Manahan, Kamis 12 Desember 2024. Laga tersebut cukup penting bagi kedua kesebelasan guna menjaga asa lolos ke babak semifinal. Mengingat, hanya 2 tim teratas saja dari tiap grup yang berhak melaju ke babak semifinal. Timnas makin serasa tim Eropa. Sandy Walsh langsung beberkan hal mengejutkan ini soal permintaan pemain yang ingin dinaturalisasi. Ada sebuah informasi menarik disampaikan oleh Sandy Walsh. Bek timnas Indonesia itu mengakui bahwa ada semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang ingin membela skuad Garuda. Seperti yang sudah diketahui, beberapa tahun terakhir PSSI menggalakkan program naturalisasi. Induk sepak bola Indonesia itu memanggil pulang pemain-pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Hasilnya sudah belasan pemain berdarah Indonesia bersedia membela timnas Indonesia. Dampaknya cukup terasa, di mana ranking timnas Indonesia melejit tinggi. Kesuksesan program naturalisasi itu ternyata memberikan efek samping. Semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang berminat untuk jadi bagian dari timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sandy Walsh kepada Sporza. Ia menyebut bahwa ada semakin banyak pemain keturunan yang menghubunginya untuk menanyakan proses naturalisasi. Saya semakin sering menerima telepon atau pesan dari pemain-pemain yang juga ingin berpindah jadi warga negara Indonesia, ungkap Walsh. Mereka bertanya kepada saya bagaimana keseluruhan prosesnya, seperti apa suasana di tim, bagaimana perjalanannya. Walsh sendiri senang melihat banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Ia berjanji untuk membantu para pemain tersebut agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa depan. Saya selalu siap membantu semua orang yang ingin menjadi WNI, karena itu akan menguntungkan tim ini, pungkas sang bek. PSSI sendiri dalam waktu dekat akan melakukan naturalisasi kepada 2 pemain keturunan Indonesia. Mauro Zylstra dan Ole Romeni saat ini sedang diproses untuk menjadi pemain timnas Indonesia.